menemani Anda semua bersama teman-teman yang lain yang ada di sini, mungkin untuk beberapa menit ke depan. Oke, sekarang kita kenalan dulu yuk dari yang paling ini saya. Halo guys, di sini saya sebagai narasumber, saya Clarissa Terry. Halo guys, saya di sini sebagai narasumber, saya dari Sekolah. Saya Aurelia Sundari Mariabun, saya sebagai narasumber. Halo semuanya, saya Cuma Kita sebagai narasumber. Oke, nah pada kenal semua kan, di sini ada Pak Heri, ada Pak Asep, dan ada Pak Audrey dan Mas. Ya, untuk podcast kali ini adalah tentang pergaulan remaja saat ini. Menurut saya sendiri itu remaja itu apa ya? Remaja itu kayak fase di mana kita untuk mencari jati diri. Oke. Menurut Mbak Tari sendiri, apa itu remaja? Menurut saya, remaja adalah masa yang dianggap sebagai masa badai atau stres yang banyak diperlukan bimbingan orang tua mungkin, terus lingkungan yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama, dan kegiatan yang positif. Kalau dari Mas Asep nih, yang dibutuhkan seorang remaja itu apa sih? Kalau dari saya itu bimbingan dari orang tua, terus remaja itu harus lebih ke arah yang positif. Contoh positif menurut Mas Asep ini apa? Mungkin mereka harus punya yang baik, seperti bergurau-gurukan, komentar. Kalau remaja sekarang kan apa ya? Gak jauh dari namanya yaitu seks bebas. Kalau menurut Mbak Aura ini seks bebas itu apa? Menurut saya seks bebas itu hubungan antara suami istri yang dilakukan di luar nikah ya. Nah ini kan bisa menyebabkan hamil di luar nikah dan bisa membalikkan diri sendiri, orang tua ataupun masyarakat. Ini juga bisa mencoreng nama baik Indonesia kan. Nah, terus dari seks bebas ini kan biasanya karena mereka belum nikah jadi banyak yang aborsi. Nah seks bebas itu juga banyak menyebabkan penyakit kan, misalnya HIV, AIDS gitu atau herpes. Menurut masih pada Mbak Aurelin, menurut Mbak Aurelin faktor-faktornya apa sih? Kalau faktor-faktor penyebab seks bebas itu kan ada beberapa faktor. Yang pertama tuh faktor internal, itu dari dalam dirinya sendiri, dalam pelaku itu sendiri. Contohnya yang pertama tuh biasanya kan pada bukti cinta ya, takut diputusin gitu. Atau dari dalam keluarganya itu kayak ada yang bertemu, jadi reaksinya ke situ. Nah, terus ada faktor lain juga nih, misalnya lingkungan yang buruk dari teman-temannya, itu kan jadi dampaknya ke dia sendiri. Terus kalau yang dari luar itu kan banyak ya, dari teman-temannya yang ngajakin buat jadi kan dia terbawa gitu kan. Jadi menurut saya itu faktor-faktor penyebab seks bebas. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi. Ya, menurut saya mempengaruhi banget. Oke, lanjut nih. Kalau menurut Mbak Tati sendiri itu kayak gimana sih biasanya remaja-remaja itu tuh melakukan hal seperti itu ya, tadi seks ya? Gimana? Kalau kebanyakan remaja, namanya remaja belum mempunyai finansial yang tinggi gitu ya. Bisa aja di rumah teman, nebeng gitu, di ladang atau di saspes yang gelap kayak gitu, atau di pantai juga bisa gitu. Karena dari sisi finansial kan kebanyakan remaja belum mapan, jadi masih cari aman.
Nanti anu ya kayak gimana aja deh, yang penting enak gitu. Iya. kan. Gitu. Oke. Sekarang mungkin Mbak Clarissa boleh kasih tahu apa sih akibat dari melakukan hal itu? Seperti yang tadi Pak Alvin bilang, mungkin akibatnya bisa terkena berbagai penyakit kayak misalkan HIV, herpes, dan lain sebagainya. Mungkin yang cowok yang sering berhubungan di pasangan bisa pergi manis, itu sangat bahaya. Bisa dia sendiri di Google cari tahu lebih lanjutnya. Ya di Google karena Google tahu segalanya ya. Terus yang kedua bisa hamil di luar nikah tadi kalau misalnya kebablasan, dan biasanya yang dilakukan oleh sebanyak remaja tuh melakukan aborsi, dan tahu sendiri kalau aborsi itu sangat dilarang di Indonesia dan Dosa ya, Mbak? ya sangat dosa menurut saya. Dan biasanya itu nanti akan terlibat dalam kasus ke polisi. Terus yang kedua itu juga kasihan ya buat yang melakukan dan kedua orang tuanya karena menanggung rasa malu anaknya dan juga rasa malu pada diri sendiri. Menurut saya itu. Manfaatnya cara menghindari pergaulan bebas. Biar wajar-wajar aja gitu. Maksudnya tidak kayak teman yang mengajak ke arah kurang baik gitu. Jadi kalau macam kita sudah rasa mereka mainnya ke arah yang kurang baik, kita menghindar gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau mungkin Mbak Aureli? Kalau menurut saya ya dari segi hukumnya bisa lebih ditegakkan, karena kalau misalnya hukumnya lebih tegas tuh bisa ngasih efek jera mungkin buat remajanya biar nggak ngelakuin seks bebas. Jadi mana baik? Kalau menurut saya lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Itu kan salah satu faktor. Dan mungkin lebih dekat juga dengan keluarga, melakukan hal-hal positif lainnya. Materi mana baik? Mungkin dari saya sendiri untuk lingkungan sekolah ya, bisa mengadakan sosialisasi sekolah tentang pergaulan seks bebas, akibat dan sebabnya. Terus bisa memperbaiki cara pandang masyarakat. Berarti adanya juga sosialisasi dalam lingkungan, mungkin per RT atau per kampung gitu mengadakan sosialisasi untuk remaja terutama. Terus menjaga keseimbangan pola hidup, jadi menyeimbangi. Jadi cara mengimbanginya dengan cara mengisi kegiatan positif di setiap minggu ada pertemuan yang untuk melakukan hal-hal kegiatan positif. Dan untuk remaja mungkin lebih banyak dibanyakin kayak untuk referensi karena bosan, lebih baik membaca buku atau bekerja kelompok dan jangan sampai tercebur ke hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya itu. Oke. Saya mau nambah ini boleh nggak? Boleh nggak? Kalau menurut saya, penyuluhan atau seminar mengenai seks bebas dan pendidikan reproduksi itu sangat penting. Menyampaikan bahwa kayak gitu tuh nggak boleh gitu loh. ya. Itu aja sih yang mau saya tambahin. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulan podcast kali ini yang dapat diperoleh dari kegiatan podcast kali ini yaitu kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para remaja hingga dapat merubah sikap mereka ke arah yang lebih positif. Saya juga ada saran nih buat para remaja di luar sana ya, buat adik-adik semua ya. Perlu kiranya remaja melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Boleh tuh ikut kegiatan, maksudnya ikut suatu komunitas tapi dalam hal positif. Gak usah geng-gengan deh, gak positif itu ya. Terus ya itu mau di dalam sekolah apapun di luar sekolah.
tentunya harus mendapatkan dorongan support dan restu dari orang tua. Ya mungkin untuk podcast hari ini cukup sampai sini aja karena ini udah hujan deras. Takut ntar pada nggak bisa pulang. Ya udah, saya Bagas Deska undur diri. Terima kasih dan mohon maaf kalau kami banyak salah kata. Saya tutup. See you guys. Kita dari kelompok mana sih? Kamu nanya. Ya udah nih apa sih kamu? Kami ini dari. Kita dari kelompok 2 personal development. Makasih ya udah nonton, semoga bermanfaat. Bye.